Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya ucapkan, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, langsung di video kali ini kita mau mencoba review kembali berkaitan kalian logistik yang datang dari PPK melalui PPS ya. Nah, nanti apa saja ya, kita bisa simak videonya. Jadi nanti ada di luar kotak suara dan di dalam kotak suara ya. Mohon maaf, itu ada orang jualan tahu ya, mohon maaf ya. H-1, jadi hari ini Selasa tanggal 13 Februari ya. Besok pagi ya kita sudah mempersiapkan untuk pemilu 2024 ya, yaitu melakukan atau melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Semoga Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara diberi kesehatan tentunya yang pertama, dan kelancaran dalam menjalankan tugas ya. Baik, langsung saja ya, kita lanjut. Apa saja logistik yang datang dari PPK melalui PPS H-1 ya, hari ini Selasa. Tentunya untuk KPPS ya, KPPS menunggu yang namanya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya ya. Dan KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS itu paling lambat tanggal 13 Februari ya, hari Selasa. Itu paling lambat ya, jadi maksimal tanggal 13 Februari itu harus sudah datang ya. Nah, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara itu terdiri dari apa saja ya. Jadi tentunya di sini untuk KPPS pemula tentunya kita harus tahu, kita belajar bareng ya. Perlengkapan dari PPS H-1 itu paling lambat tanggal 13 Februari. Nah, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara ya. Ini di kotak suaranya ya. Di luar kotak suara itu terdiri dari bilik suara ya, tanda pengenal atau ID card, kemudian lem perekat, ballpoint atau pulpen ya, spidol. Kemudian nanti ada stiker nomor kotak suara ya, itu tercetak di kotak suara. Kemudian label kotak suara ya, tertempel di kotak suara. Kemudian daftar pasangan calon dan daftar calon tetap. Selanjutnya salinan DPT yang ditempel pada papan pengumuman ya, salinan DPT. Kemudian salinan DPTB yang ditempel pada papan pengumuman. Selanjutnya salinan DPT yang dibagikan kepada saksi ya. Selanjutnya salinan DPTB yang dibagikan kepada saksi. Selanjutnya flyer informasi penggunaan hak pilih di TPS ya. Contohnya flyer ada nanti kita bahas ya, jadi di sini nanti ada di halaman lampiran ketiga ya. Jadi itu untuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di luar kotak suara ya. Untuk yang di dalam kotak suara, yang di dalam kotak suara ya, jadi tentunya kita harus paham, memang ya harus paham betul ya. Untuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapannya di dalam kotak suara ya,
Nah, kalau di dalam kotak suara itu nanti ada ya, kita baca dulu yang paling bawah ya, yang formulir model C hasil salinan ya. Jadi nanti ada formulir model C hasil salinan dan formulir lainnya. Kemudian ada formulir untuk berita acara dan sertifikat, ada tali pengikat alat pemberi tanda pilihan ya. Ada segel plastik pengganti gembok, sampul kertas, alat untuk mencoblos pilihan, kemudian surat suara, tinta, segel, alat bantu tunanetra, kemudian ada kantong plastik, ada karet pengikat surat suara ya. Jadi tertera ada beberapa poin ya, baik di dalam kotak suara ataupun di luar kotak suara, yang tentunya itu kita harus tahu, harus paham, apalagi KPPS pemula, karena kebanyakan sekarang di seluruh Indonesia itu yang menjadi KPPS ini adalah pemula semua ya. Dan tentunya harapan saya kita harus tetap semangat ya. Itu bukan harapan saya ya, jadi tentunya itu harapan kita semua ya. Kita bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya ya. Yang paling fokus seperti hal tadi yang saya sampaikan di awal ya. Semoga kita semua diberi kesehatan ya, baik jasmani maupun rohani, dan pemilu atau pesta demokrasi diberi kelancaran ya, hingga selesai tentunya ya. Dan semoga berkah barokah, tentunya Allah akan membalas ya, membalas sesuai dengan jerih payah kita ya. Itu saja ya. Baik, nanti kita lanjut untuk materi yang selanjutnya ya. Dan mohon maaf kita sudah tidak bisa fokus ya, karena kita harus terjun langsung ke lapangan ya. Doa kami untuk kawan-kawan KPPS, semoga diberi kelancaran ya. Itu saja. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.